Ya, selamat berjumpa lagi bersama saya Dani Tri Utama Huta Barat. Selamat datang dan selamat menonton video tutorial yang saya berikan ini terkait penjelasan strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Materi ini disampaikan pada saat saya mengikuti sebuah pekerti, yaitu pekerti yang diadakan oleh Universitas Untirta, dan pematerinya adalah Dr. Syahrudin Said MSI. Beliau juga menyampaikan eh, strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, baik, langsung saja. Dalam strategi pembelajaran dan motivasi belajar ini, di sini ada tujuan umum yang mau disampaikan oleh Profesor Dr. Syahrudin, yaitu peserta workshop pekerti memahami mengembangkan strategi pembelajaran. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah pengembangan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Nah, motivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar, ya, terus belajar. Kemudian dalam materi ini juga ada tujuan khusus untuk pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi strategi-strategi apa yang harus kita persiapkan untuk belajar bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi perlu sebenarnya kita sampaikan motivasi belajar di perguruan tinggi itu, karena mahasiswa itu harus mendapatkan motivasi ketika mengajarkan sesuatu kepada mahasiswa. Yang ketiga, menjelaskan tuntutan belajar di perguruan tinggi. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi tuntutan belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Apa ekspektasi yang harus diterapkan bagi mahasiswa? Kemudian langsung saja, ya, definisi strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi, strategi itu adalah pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi. Jadi ada gagasan, ada ide, ya. Kemudian perencanaannya harus terukur matang, kemudian eksekusi. Jadi ada yang dilakukan implementasinya. Nah, kemudian pengertian yang berikutnya adalah pembelajaran adalah proses interaksi, ya, antar mahasiswa dengan dosen. Jadi interaksi itu terjadi, komunikasi antara mahasiswa dan dosen, peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu bisa saudara lihat dasar hukumnya pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kemudian di sini dosen adalah pendidik, ya. Jadi dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Itulah hebatnya dosen, ya. Jadi dia selain pendidik profesional, dia juga ilmuwan, ya, mentransformasikan, mengembangkan. Jadi mentransformasikan kepada mahasiswa, dikembangkan, disebarluaskan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kualifikasi dosen itu apa sebenarnya? Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang, ya, pendidikan sesuai dengan pasal 1. Kemudian adalah standar seleksi mahasiswa eh, dalam ilmu taklim, ya. Kemudian pembelajaran, apa itu pengertian pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif, komunikatif antara dosen, eh, pendidik dengan mahasiswa. Peserta didik kelas dihadiri secara fisik oleh dosen pendidik atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Jadi pembelajaran adalah kegiatan sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif. Jadi interaktif itulah tadi dia interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan komunikatif. Komunikatif itu artinya bahwa ada hubungan, ya, ada hubungan yang berkesinambungan, berkelanjutan, berkepanjangan
dan dalam hubungan itu ada target-target yang ingin mau dicapai. Kemudian pembelajaran adalah suatu kegiatan dosen pendidik secara terprogram. Jadi ada programnya, itu ketika dosen mau mengajar harus ada RPS, ya, membuat mahasiswa peserta didik belajar secara aktif, menekan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri dari beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa peserta didik, dosen pendidik, metode, media, evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik agar mahasiswa peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi. Jadi pembelajaran adalah sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi. Jadi ada interaktifnya, ada tujuan, ada bahan ajar. Jadi dosen itu memiliki suatu bahan ajar untuk mengajar, untuk memberikan ilmu, untuk mentransformasikan suatu ilmu kepada peserta didik, ya. Jadi itu yang menjadi poin penting. Nah, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama, ya, peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran, peserta didik, peralatan, waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum kerangka kegiatan mencapai tujuan umum pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran juga merupakan pengorganisasian isi pembelajaran. Nah, ini merupakan strategi pembelajaran. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu apa sebenarnya, ya? Pentingnya strategi pembelajaran itu adalah pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Jadi, ukuran bangsa ini sukses atau tidak sukses itu di pendidikannya. Ya, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan, yang diantara peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana, dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa peserta didik. Jadi, pendidikan itu adalah tolak ukur bangsa, ya, suksesnya bangsa, majunya suatu bangsa. Kenapa? Karena dengan bagusnya SDM yang dimiliki oleh bangsa ini, maka akan menciptakan suatu perubahan pada bangsa ini juga. Kemudian pentingnya strategi pembelajaran, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, menarik minat belajar peserta didik, motivasi mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengerahkan peserta didik. Jadi motivasi mendorong, menggerakkan, membimbing, dan menggerakkan peserta didik pendidik itu, ya, itulah tugas dari pendidik kepada peserta didik. Nah, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI, rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis. Jadi mahasiswa di sini diajak berpikir secara kritis, ya, dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban. Analitis untuk mencari dan menemukan suatu jawaban suatu masalah yang dinyatakan. Proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi di sini dosen dan mahasiswa melakukan tanya jawab, kemudian berpikir secara kritis, menganalisis dan menemukan jawaban atas apa masalah yang mereka hadapi. Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris, ya, SPE. Strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai pembelajaran secara optimal dan efektif. Jadi ini dia pembelajaran secara seperti yang ada di kelas, ya. Jadi dosen berbicara sesuai dengan mata kuliah dan materi yang mereka ajarkan setiap harinya, kemudian disampaikan secara verbal, non verbal, ya, secara visual kepada mahasiswa. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dengan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan merencanakan saja secara tertib.
mencerna secara tertib dan teratur. Jadi, nah di sini artinya bahwa mahasiswa menerima ilmu yang disampaikan oleh dosen saat kegiatan belajar mengajar ya, yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini strategi pembelajaran memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPMB didasarkan pada psikologi kognitif yang dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku berpengalaman. Jadi di sini pada poin yang ketiga ini bahwa strategi pembelajarannya memadukan beberapa kegiatan, menonjolkan proses pemecahan ilmiah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku pengalaman. Yang keempat adalah strategi pembelajaran komparatif. Metode pembelajaran sejenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran komparatif menggunakan kelompok kecil ya, latar belakang, ras, agama, gender. Nah, jadi ini dia berkaitan makin apanya. Dan yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi di sini mahasiswa dituntut untuk terampil dalam berpikir, ya, menemukan konsep-konsep sendiri harus dikuasai. Cara terus-menerus melalui proses dialog, pengalaman mahasiswa agar strategi pembelajaran yang diharapkan oleh para dosen dapat berjalan secara maksimal. Nah, kemudian ada karakteristik proses pembelajaran. Jadi karakteristik dari proses pembelajaran itu yang pertama dia interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, ya, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, creativity, kemandirian sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh mahasiswa itu. Jadi karakteristik dari pembelajaran itu ada, dia harus interaktif ya, harus ada kegiatan yang terjadi baik itu secara visual, non visual, ada verbal, non verbal ya. Kemudian inspiratif, jadi apa yang dibahas itu memiliki inspiratif ya, menyenangkan. Bagaimana suasana itu menjadi menyenangkan ketika melakukan kegiatan pembelajaran belajar mengajar ya. Nah, kemudian bahwa dia menantang motivasi peserta didik untuk aktif ya. Jadi peserta didik itu harusnya aktif ya, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas ya, bakat minat, perkembangan fisik peserta didik, psikologis. Nah, di sini inilah yang harus dimiliki dalam kreativitas berpikir. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke, nah di sini ini menarik. Ini menjadi pembahasan kami pada waktu kami mendapatkan pekerti. Bedakan apa pendapat Anda ya, bagaimana suasana di dalam kelas. Jadi kalau saya sebenarnya memilih yang ada di poin persegi ya, yang kotak ini daripada yang bulat ini. Jadi yang di kotak ini ini karakteristik ya, dari pembelajaran. Pertama dia adalah interaktif ya, kemudian dia menyenangkan juga ya, mereka berkomunikasi, kemudian mereka juga terjadi komunikasi ya, yang seperti ini tadi ya, syarat-syarat tadi. Dan mereka interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Jadi mereka itu di sini bahwa guru membuat suasana yang menyenangkan bagi mereka sehingga mereka interaktif, inspiratif, dan memotivasi. Sedangkan di sini inilah dia tadi pembelajaran secara yang pertama tadi ya. Yang pertama itu bahwa yang kedua dosen menyediakan materi secara tersistematis yang sudah disiapkan sehingga mahasiswa cukup hanya mendengarnya dengan baik. Sedangkan yang ketiga ini adalah kondisi di mana seorang mahasiswa yang tertidur saat kegiatan kelas ya. Jadi kegiatan ketika terjadinya kegiatan perkuliahan di dunia di kelas ya, tentu tolak ukur kehangatan dan kenikmatan dari terjadi suasana kegiatan pembelajaran itu ada di tangan dosen itu sendiri. Kemudian di satu sisi memang ya ada pengaruh-pengaruh lain yang membuat mahasiswa itu bisa tertidur, bisa misalkan dia karena bekerja, dan bisa karena dia dalam kondisi ada keluarga yang sedang
di keluarga yang sedang kurang baik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini bedakan ya. Kalau di sini dia yang pertama tadi, yang gambar yang pertama ini ya, dia itu ini gambar yang pertama ya. Gambar pertama ini adalah dia pembelajaran yang secara pertama tadi, yang hanya mendengarkan saja, mereka pun bisa bertanya ya. Kalau ini dia sistemnya diskusi yang terjadi antara para mahasiswa berdiskusi. Ini juga berdiskusi ya, jadi ada perbedaan di antara itu. Nah, selanjutnya adalah belum dan kognitif ya, kemudian belum dan Kriktowill, menirukan gerak ya. Ini ada tingkatan. Motivasi belajar perguruan tinggi menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Jadi menimbulkan perilaku ini adalah bagaimana caranya kita merubah perilaku mereka menjadi lebih baik ya. Jadi perilaku itu harus didorong untuk berubah, mengarahkan perilaku. Jadi kita harus dapat mengarahkannya. Kalau kita tidak bisa mengarahkannya, itu menjadi suatu permasalahan ya bagi seorang mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebentar ya. Jadi di sini juga ya menimbulkan, kemudian memotivasi kekuatan energi ya, yang dapat menimbulkan tingkat resistensi, ekstensi dalam dalam melaksanakan suatu. Oke, ini kita lewatkan. Motivasi merupakan modal. Jadi motivasi itu adalah suatu modal ya, modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Jadi di sini harus kita lihat juga motivasi ya, bahasa motivasi itu ukuran ya, motivasi siswa. Meskipun seorang memiliki kecakapan yang tinggi, siswa akan kurang berhasil. Nah, motivasi dipandang sebagai dorongan ya. Jadi dorongan, motivasi itu adalah suatu dorongan. Nah, mental yang menyebutkan kekuatan mental. Nah, selanjutnya ya, motivasi belajar adalah seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan. Nah, motivasi belajar, nah ini pengertian motivasi belajar nih semua ya. Saudara bisa lihat ya, saudara juga bisa dapatkan slide ini ya. Kemudian selanjutnya ya, kita lewatkan. Menurut ini beberapa teori ya, kompetensi dosen yang perlu dikembangkan. Jadi selain mahasiswa juga dosen itu menjadi tolak ukur pengembangan. Terkadang kita tidak jangan memikirkan diri kita, jangan kita melihat sisi kekurangan dari mahasiswa itu juga, tapi kita juga harus meningkatkan kemampuan kita ya. Jadi kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Jadi dosen itu harus menguasai struktur dan konten mata kuliah. Nah, kemudian bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten sendiri. Dan di sini tugas berat dosen ya, tugas berat dosen untuk mengkomunikasikan itu semua. Nah, selanjutnya adalah dosen mengenali pengetahuan tertentu. Dosen dapat sintetiskan ya, membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar. Kemudian ya, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Jadi ada strategi merangsang minat mahasiswa, metode menyampaikan kuliah bervariasi, gunakan variasi media ya. Kemudian gunakan peristiwa sebagai contoh untuk memperjelas teknik bertanya. Jadi di sini poin-poin ini sudah harusnya dimiliki oleh seorang dosen ya. Jadi dengan ini maka terbantulah kegiatan perkuliahan akan begitu mudah. Nah, kemudian selanjutnya adalah strategi untuk menunjukkan relevansi kepercayaan diri
Kemudian satisfaction, strategi untuk meningkatkan kepuasan ya. Jadi perlu sebenarnya kita gunakan suatu pujian seperti ini ya. Gunakan pujian secara verbal, umpan balik informatif, bukan ancaman atau sejenisnya. Jadi kita harus kemudian berikan kesempatan mahasiswa segera mempraktekkan pengetahuan yang dipelajarinya. Minta mahasiswa membantu teman belum berhasil menguasai suatu keterampilan. Membandingkan. Jadi ini poin-poin penting ya untuk kita mengembangkan ilmu tadi. Pendekatan lain dalam membangun motivasi ya. Jadi ada penutup simpul ya. Simpulan bahwa apa? Kiat-kiat sukses, penutup pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri dan memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan. Sebagai dosen pembimbing akademik, buatlah contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam waktu yang cepat. Amin. Amin. Oke, that's right ya. Demikianlah hasil presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta yang menonton video ini. Demikian saya ucapkan terima kasih.